Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Sabtu, rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah, pertama-tama kita perlu bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tentunya diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, ya, untuk bisa belajar, untuk bisa sharing, berbagi dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen strategi, ya. Atau strategic management, ya. Jadi sedikit overview ya secara umum bahwa materi ini ditaruh di semester 6 ya, di semester 6 di semester yang lebih atas gitu ya. Itu tidak lain karena ada maksud ya di balik itu gitu ya. Jadi maksud daripada peletakan mata kuliah strategic management ini di bagian atas adalah bahwa teman-teman semua udah menguasai, udah lulus ya, dan udah memahami gitu ya, itu mata kuliah yang cabang ya, merupakan sub cabang daripada manajemen strategik ya, seperti contohnya manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM ya, manajemen produksi ya, komunikasi bisnis dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah manajemen strategik sendiri kalau bisa dibilang mata kuliah yang mengkombinasikan semua ilmu-ilmu baik itu SDM, pemasaran, keuangan ya, produksi, semuanya ya dikombinasikan dalam satu mata kuliah manajemen strategik ini. Ya memang mata kuliah ini tentunya mata kuliah yang membicarakan mengenai bagaimana bisnis ya, mengelola ke semua aspek-aspek yang saya sebutkan tadi ya. Ada aspek SDM, aspek keuangan, pemasaran, produksi gitu ya. Bagaimana mereka mengelola ya, strategi mereka mengelola sumber daya itu gitu ya, dalam rangka mencapai suatu tujuan bisnisnya ya, atau organisasi bisnisnya. Waktu kita terbatas ya, insya Allah 15 menit untuk presentasi ini ya, karena saya menggunakan aplikasi yang ada batasan waktunya seperti itu. Apa yang akan kita bahas ya, ini outline yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen strategik ya. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar mengetahui apa aja ya ruang lingkup pembahasan daripada manajemen strategik itu sendiri. Kemudian yang nomor 3, kita juga akan mempelajari peran daripada manajemen puncak ya, dalam mengelola dan merumuskan strategi suatu perusahaan ya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kita akan mempelajari secara sekilas mengenai tata kelola perusahaan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi dari manajemen strategik ya. Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, dalam mencapai tujuannya ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, kita bisa menentukan bahwa manajemen strategik itu adalah suatu proses ya, yang dilakukan oleh manajemen atas atau top level manajemen dalam suatu perusahaan dalam rangka mereka merumuskan suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi organisasi bisnis maupun organisasi non bisnis itu sudah pasti memiliki tujuan. Kalau dia tidak memiliki tujuan, maka bisa dikatakan dia berjalan, dia beroperasi ya, itu belum dirancang ya,
belum dioperasionalkan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang benar. Ya, sama seperti kalau kalian gitu ya, kuliah misalkan ya di STM Madani ya, tidak memiliki tujuan atau target ya ketika lulus gitu ya mau jadi apa, itu saya pastikan kalian juga pasti kuliah itu hanya sekedar mengikuti arus gitu ya. Dan mungkin juga hanya sekedar menginginkan tujuan-tujuan yang sifatnya pragmatis, misalkan ya hanya ingin mendapatkan gelar gitu ya, hanya ingin mendapatkan kenaikan gaji. Nah, berbeda ketika kalian kuliah di STM Madani itu ternyata kalian memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Jadi misalkan ketika lulus gitu ya, misalkan kalau di jurusan manajemen, maka saya ingin ketika lulus saya ingin membuka bisnis gitu ya. Karena saya di STM Madani setelah saya baca ternyata kurikulumnya misalkan ya itu ada mempelajari kurikulum yang bisa mensupport saya untuk mendirikan bisnis, sehingga saya harus menargetkan ketika lulus saya memiliki bisnis. Nah, itu yang namanya punya target, punya tujuan. Maka ketika dia kuliah di STM Madani ya dengan target itu, maka ya tentu dia akan belajar secara serius dan juga dia terarah gitu ya. Jadi dengan motivasinya menjadi seorang pebisnis itu, ketika dia belajar manajemen SDM ya misalkan manajemen pemasaran, maka dia betul-betul mempelajari itu, ingin mengetahui ya bagaimana caranya bisa mengelola SDM ya, dalam membangun suatu bisnis dan juga bagaimana cara memasarkan ya. Berbeda dengan yang tidak punya tujuan ya, seperti itu. Nah, organisasi ya, bisnis, perusahaan pun demikian. Dia harus punya tujuan, dia harus punya target supaya kinerjanya ya itu bisa dia ukur ya. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur berhasil atau tidaknya suatu perusahaan ya, suatu bisnis kalau kita tidak menentukan apa targetnya. Contoh aja misalkan ya, kalian mengikuti mata kuliah manajemen strategik ya. Jika kalian tidak menargetkan misalkan saya harus dapat A misalkan ya, maka ketika mendapatkan hasil daripada mata kuliah manajemen strategik dengan nilai B gitu ya misalkan ya, maka kalian katakan itu sebagai suatu yang berhasil, karena ukuran kalian adalah rata-rata yang mendapat B atau A adalah orang-orang yang berhasil, yang sukses, yang bagus. Tapi kalau kalian punya tujuan ya, ketika kalian menentukan A dan kalian dapatnya B ya, maka itu kalian bisa dinilai sebagai seseorang yang masih gagal ya, atau masih belum beruntung ya. Dan kalian harus mengevaluasi itu gimana caranya supaya ya, misalkan di semester depan ya, mata kuliah yang saya targetkan A, maka saya harus dapat A, sehingga ada pergerakan dari kalian untuk gimana caranya supaya mata kuliahnya semakin bagus. Nah, itu ya, jadi ada perbedaan dengan orang yang menargetkan dengan tidak menargetkan ya. Orang yang tidak menargetkan hasil daripada nilainya ya, dia dapat C pun ya, tidak bisa dikatakan dia berhasil atau gagal, nggak bisa, karena dia tidak punya target, kecuali dia menargetkan sebelumnya bahwa target saya adalah misalkan B gitu ya. Kemudian dia dapat C, maka bisa dikatakan dia gagal karena menyimpang daripada targetnya gitu ya. Seperti itu. Perusahaan juga demikian, perusahaan harus menargetkan dalam jangka waktu 5 tahun misalkan ya, atau 10 tahun ya, maka perusahaan ini mau jadi apa, mau punya berapa pabrik ya, mau punya berapa diferensiasi produk, mau punya berapa karyawan, mau menggaji karyawan berapa. Nah, itu ditargetkan. Upaya untuk mencapai target itu yang menjadi ruang untuk pembahasan daripada manajemen strategik. Jadi ada dua kata yang maksudnya itu manajemen dan strategi. Manajemen adalah ilmu mengelola ya, merumuskan ya, kemudian mengimplementasikan, mengevaluasi ya. Kemudian kalau strategik adalah ilmu pengambilan keputusan yang sifatnya mencakup hal-hal jangka panjang, jadi bukan jangka pendek, karena
operasional lebih gampang ya. Nah, ini adalah ruang lingkup manajemen strategik ya. Nah, singkat saja ya, di sini ada diawali dari analisa dulu, pengamatan lingkungan, baru perumusan strategik ya, baru implementasi strategi ya, baru evaluasi dan pengendalian ya. Jadi kunci daripada manajemen strategik itu adalah istilahnya continuous improvement ya, atau perbaikan berkelanjutan. Jadi perusahaan itu ya, itu tidak bisa dia berdiri gitu ya, kemudian dijalankan begitu saja tanpa ada upaya perbaikan berkelanjutan ya. Karena kita tahu setiap perusahaan atau bisnis yang punya produk ya, itu pasti daunnya itu kurvanya itu pasti begini ya, kayak gunung gitu ya. Jadi awalnya adalah kurva pengenalan gitu ya, produknya itu dikenalkan gitu ya, penjualannya masih stabil di bawah gitu ya. Kemudian pelan-pelan ya, kalau misalkan dia udah dapat pasar, dia memuaskan customer ya, mulai meningkat sampai akhirnya berada pada posisi puncaknya karena dia menjadi produk yang menguasai pasar. Tapi ada kalanya dia juga akan menurun nanti suatu saat karena pasarnya udah jenuh. Jadi kalau dia tidak melakukan perbaikan atau kreativitas ya, untuk membuat produk yang lebih inovatif lagi ya, produk baru dengan fasilitas baru misalkan, nah itu ya bisa dikatakan dia akan bangkrut. Hanya perusahaan itu harus melakukan perbaikan ya, dan itulah yang akan dibahas di dalam manajemen strategik yang meliputi 4 tahap. Yang pertama, dia melakukan pengamatan ya, pengamatan analisa ya, terhadap kondisi lingkungan saat ini. Jadi kalau misalkan nih ya taruhlah contoh misalkan kalau di perguruan tinggi ini misalkan STI Madani ya, dia mau merumuskan strategi maka diawali dari dia melakukan analisa ya. Nanti ada istilahnya SWOT ya, mungkin kalian sudah pernah pelajari istilah ini ya. Strength, weakness, opportunity, sama achievement. Jadi kekuatan, strength, weakness, kelemahan ya, dari organisasi atau dari perguruan tinggi itu ya. Misalkan kalau contoh kasus di Madani maka kekuatannya apa, kelemahannya apa ya. Kemudian opportunity ya, peluangnya dan ancamannya apa. Nah itu semua dianalisis ya. Kan contoh di Madani ya, memiliki kekuatan kualitas pembelajaran ya, dan juga memiliki visi untuk membentuk mahasiswanya menjadi seorang entrepreneur misalkan ya, kekuatan. Kelemahannya apa? Ya itu nanti di list juga kelemahannya. Ya. Misalkan apa ya? Misalkan contoh ya. Contoh misalkan apa? Kalau kelemahan misalkan ada penurunan mahasiswa misalkan. Contoh. Kemudian opportunity ya, peluang ke depan misalkan bahwa Balikpapan itu akan diarahkan sebagai kota penyangga ibu kota misalkan. Itu peluang. Kemudian treatmentnya apa? Treatmentnya ternyata banyak ya, kampus-kampus di luar Balikpapan atau di Jawa ya, yang udah mulai membuka cabang. Jadi itu semua dilakukan analisis ya, pengamatan. Nah dari situ baru kemudian dirumuskan ya, strategi apa yang paling tepat supaya sistem Madani itu ya, atau mungkin organisasi bisnis yang kita akan jalankan itu punya keunggulan kompetitif ya. Jadi keunggulan yang kompetitif karena ini lingkungannya adalah kompetisi ya, maka dia harus punya keunggulan. Kalau enggak maka bisa dibilang ya dia akan akan bahasa kasarnya akan tertendang sendiri ya dari lingkungan kompetisinya. Baik, nanti kita lanjutkan di video yang kedua karena waktunya